Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Jadi Ibu, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya Bu, terkait nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching. Jadi hari ini saya bertindak sebagai observer. Saya ingin sebelumnya mendiskusikan beberapa hal terhadap Ibu. Gimana Bu? Boleh? Boleh Bu, boleh. Iya Bu. Iya, baik. Jadi yang pertama itu nanti sebelum saya mengamati proses coaching Ibu, itu ada rubrik penilaiannya Bu. Jadi nanti saya akan mengamati, kemudian saya nilai berdasarkan rubrik tersebut. Oh baik Bu, baik. Iya, adapun rubriknya itu nanti yang akan saya amati adalah apakah proses coaching Ibu itu sesuai dengan alur Tirta. Nah, yang itu yang pertama Bu ya. Kemudian yang kedua rubriknya bagaimana nanti Ibu bertindak sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach Ibu. Nah, yang ketiga, saya akan mengamati juga bagaimana coach Ibu merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Seperti itu ya, Bu. Iya baik Bu, baik baik. Dan nanti juga saya akan melihat di situ apakah prinsip coachingnya sudah berjalan dalam proses coaching Ibu, yang dimana kita ketahui bahwa prinsip coaching itu ada 3 ya Bu. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Iya baik Ibu, siap siap. Oke, nanti berikutnya Bu, sebelum melanjutkan coaching, Hmm? saya masih ada nih Bu beberapa pertanyaan lagi. Boleh ya Bu ya? Oh iya Bu, silakan Bu, boleh boleh. Yang pertama ini, baik. Jadi begini Bu, saat Ibu melakukan proses coaching, kira-kira nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Baik Ibu. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam kegiatan coaching ini adalah ada 3 Bu. Yang pertama Mm-mm. di sini, saya yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang kedua Iya. memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan dengan aktif, Bu. Jadi ada 3 kompetensi yang nantinya akan saya kembangkan terhadap coaching saya, seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya? Iya, Bu. Jadi nih kalau boleh saya tahu dari 3 kompetensi yang tadi Ibu sebut, kira-kira kompetensi yang mana Bu yang lebih Ibu fokuskan untuk Ibu kembangkan? Baik, Bu. Dari 3 kompetensi tadi, itu, Bu, menurut saya, yang nantinya akan saya kembangkan secara spesifik itu ada 2 Bu. Di mana yang Hmm. pertama saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua saya akan Hmm. mendengarkan secara aktif, Bu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Oke, baik Ibu. Berarti untuk yang lebih spesifiknya Ibu fokuskan kepada 2 kompetensi saja ya. Bukan begitu Ibu? Iya, benar sekali, Bu. Iya. Kemudian Bu, ini yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Mmm, saya ingin coach saya ini nanti menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Atau, di mana coach saya nanti bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Begitu, Bu. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Baik. Eh, ini kita Bu sudah berada di ujung sesi. Ini ujung sesi pra observasi ya Bu. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu. Mhm. Tapi nanti setelah Ibu melakukan coaching, kita masuk lagi Bu ke tahap selanjutnya, yaitu ngobrol-ngobrol, berbincang, membahas
kembali seperti apa jalannya proses coaching Ibu nanti ya. Itu kita masuk ke dalam catatan pasca observasi ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Iya Bu, bisa insya Allah. Oke, kalau begitu saya persilahkan Ibu untuk memulai proses coachingnya dengan coach Ibu. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan berhasil ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Iya, silahkan. Assalamualaikum Ibu Delni. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Oh ya Bu Delni, bolehkah saya meminta waktunya Bu? Boleh Pak, boleh. Saya mau bercerita nih Bu, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu di dalam kelas Bu. Baik Pak Asep, apa yang mau Bapak ceritakan Pak? Begini ya Bu ya, akhir-akhir ini saya merasa bukan murid-murid di kelas itu yang saya ajar kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% Bu setiap kelas. Begitu Bu. Pak ya. Iya. Jadi menurut Pak Asep, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Menurut saya mengharapkan suatu solusi Bu atas permasalahan saya tadi, yaitu tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan Bu. Menurut Pak Asep, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pelajaran bersama Bapak Pak? Kalau menurut saya nih Bu, seingat saya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama nih, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu menonton Bu. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua nih, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu. Oh begitu ya Pak. Iya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak menonton, tidak membosankan Bu. Itu menurut saya Bu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak biar asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Gimana Pak? Gimana Bu ya? Kalau menurut saya nih, pembelajaran harus berpusat pada murid. Iya kan Bu? Murid minta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking, itu kan Bu, ataupun game, supaya pembelajaran lebih menarik Bu, begitu Bu. Iya, betul sekali Pak. Lalu nih Pak kan, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas Pak? Itu suatu juga masalah tadi ya Bu kan. Kemungkinan kurangnya memberikan tugas kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya berikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu. Itu Bu mungkin Bu. Seperti itu ya Pak. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Pak? Saya biasanya menggunakan buku teks Bu yang ada di perpustakaan. Gitu Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks Pak? Saya pikir banyak ya Bu. Sumber belajar seperti video, YouTube, artikel, blog, atau tulisan ilmiah,
di internet tuh Bu, atau Mm-mm. bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang nih, seperti TikTok atau Reels di IG Bu. Nah, gitu ya Bu. Nah, betul sekali, Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan buat murid-murid antusias dalam pembelajaran, Pak. Ya Bu, mungkin. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Rencana saya Bu, yang pertama nih saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam nih Bu, seperti video, YouTube, dan TikTok. Nah, gitu kan bukan rencana saya ke depan. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, bukan kayak tadi ya Bu ya, agak lebih sedikit maksudnya. Iya. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat ya Bu, sesuai dengan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi nih. Nah, gitu. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi Hmm. mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal nih menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital lainnya, Bu. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil lah, Pak. Rencana yang sangat luar biasa menurut saya. Iya, Bu. Hmm, Mudah-mudahan, ya, Bu. jadi, iya, amin. Jadi apa nih komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini, Pak? Mengenai komitmen nih, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Kayak saya bilang tadi, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar nih. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang nih Bu dalam kegiatan eksplorasi materinya. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid saya Bu, mana yang dia suka gitu Bu. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung ya Pak. Ya Mudah-mudahan Bu. semua Baik. berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Amin. Amin ya Bu. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya untuk sharing pada hari ini. Mudah-mudahan ya Bu kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin ya Iya, Bu ya. amin. Amin. Terima kasih kembali Pak Asep. Ya Amin ya Bu. robbal alamin. Terima kasih Bu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu Delni? Alhamdulillah ya. Proses coachingnya sepertinya berjalan baik dan lancar. Iya Bu, alhamdulillah sekali Bu. Baik, karena Ibu sudah selesai melaksanakan coaching, jadi ini kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu pasca observasi ya Bu. Setelah selesai melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Bu ya? Iya baik Bu, boleh boleh. Oke, jadi pertanyaan yang pertama Bu, kira-kira nih bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan proses coaching dengan coach Ibu tadi? Baik Ibu. Jadi setelah saya melakukan coaching tadi Bu ya, dan saya menilai diri saya sendiri, menurut pendapat saya nih Bu, Ya, saya sudah ya. melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur theta Bu. Jadi dari mulai saya menanyakan tujuan, dan yang keduanya adalah identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu Bu. Iya. Baik, berarti menurut Ibu, Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, begitu Bu ya? Iya Bu, menurut saya seperti itu. Baik Bu, sekarang boleh nih saya menyampaikan sedikit tentang hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Iya boleh Bu, boleh sekali Bu.
Oke, jadi Bu ya, dari hasil pengamatan saya tadi, Bu sedang melakukan proses coaching. Proses coachingnya berjalan dengan lancar antara Ibu sebagai coach dan rekan Ibu sebagai coach. Kemudian proses coachingnya juga sudah tampak alur tirta. Alur tirtanya itu sudah berjalan sesuai, Bu ya. Kemudian juga Ibu sudah berusaha menggali si coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dan saya juga lihat si coachnya itu merespon seperti tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu ya. Dan saya juga melihat di sini prinsip coachingnya juga sudah ada, Bu. Jadi alhamdulillah ya, Bu, menurut pengamatan saya itu proses coaching Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan alur tirta, dan juga sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Nah, sekarang setelah mendengar hasil dari pengamatan saya, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah ya Bu, lega saya nih. Setelah mendengar hasil pengamatan Ibu, jujur saya senang sekali Bu. Ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Itu Bu ya. Oke, setelah proses coaching ini, kemudian adakah rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya, Bu? Pastinya ada Bu. Rencana tindak lanjut saya, rencananya saya kedepannya akan terus berlatih Bu, agar saya terbiasa untuk bisa menggali atau mengeksplor ide-ide dari si koci saya itu Bu. Nah, sehingga koci tersebut bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan yang kedua, saya akan membiasakan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Oke, luar biasa Ibu. Berarti rencana tindak lanjut Ibu harus berlatih supaya nanti Ibu lihai terbiasa dalam mengcoach rekan-rekan sejawat Ibu nanti ya, Bu ya. Iya Bu, betul sekali Bu. Baik Ibu, kita sudah berada di ujung sesi. Jadi ada yang mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan sebelum saya akhiri, Bu? Sepertinya sudah tidak ada lagi, Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu saya akhiri sesi kita kali ini. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Sampai jumpa nanti di lain waktu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.